Shalom, haleluya. Puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena orang yang suka dengan firman Tuhan, orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan, firman berkata apa saja yang dibuatnya berhasil. Mari kita akan melihat Alkitab kita dengan tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu mempermudah pekerjaan Tuhan, maka hidupmu dipermudah oleh Tuhan. Saudaraku, dalam Alkitab ada beberapa figur Alkitab yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan, di mana pribadi mereka, di mana perbuatan mereka menolong hamba Tuhan. Mereka mempermudah penyampaian Injil. Mereka mempermudah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Alkitab yang mencatat dengan jelas bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Saya yakin kita semua setuju dengan firman Tuhan ini. Banyak kali kita mendengarkan khotbah yang seperti ini. Karena saudaraku, ketika kita belajar membuat pelayanan itu menjadi lebih gampang, kita menjadi aktor-aktor yang dipercayakan Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan, mempermudah pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya itu juga akan terjadi atas hidup kita. Akan ada begitu banyak kemudahan-kemudahan yang kita akan alami dalam hidup ini. Akan ada banyak pertolongan demi pertolongan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena setiap orang yang menabur kebaikan, menabur kebenaran dalam firman Tuhan, dia juga akan menuai hal yang sama. Saudaraku, ayat Alkitab yang terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-16. Roma 16, di situ kita akan melihat ayat pertama sampai ayat 12. Tetapi saudaraku, kita akan perhatikan ayat demi ayat yang menjelaskan bagaimana pelayanan Rasul Paulus. Ada begitu banyak figur, ada begitu banyak orang yang menjadi aktor yang menopang pelayanan Paulus, sehingga saudaraku berkembangnya pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga Injil semakin disampaikan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan lewat pelayanan Paulus. Dan Paulus mengakui hal itu lewat kitab Roma pasal yang ke-16 ini, saudaraku. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka mempermudah pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin biarlah ini boleh menginspirasi kita semua. Ketika kita belajar meringankan beban pekerjaan Tuhan, mempermudah pelayanan pekerjaan Tuhan, dimanapun pelayanan pekerjaan Tuhan yang engkau bantu, yang engkau tolong di gerejamu, atau hamba-hamba Tuhan yang engkau kenal, yang engkau topang, saya percaya hidupmu juga akan dipermudah oleh Tuhan. Roma pasal 16 ayat pertama, ayat kedua kita akan baca di awal pembacaan firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Salam, ayat yang ke-16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudaraku, ayat 1 ayat 2 Rasul Paulus berkata, sambutlah seorang hamba Tuhan yang bernama Febe. Febe ini, saudaraku, dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di jemaat yang ada di Kengkrea. Paulus berkata bahwa dia sudah banyak memberikan bantuan kepada banyak orang. Tetapi juga bukan hanya kepada banyak orang, tetapi juga kepada Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang bernama Febe ini, memberikan banyak perhatian. Sebab itu dia berkata kepada jemaat yang ada di Roma, bantulah dia, perhatianmu berikanlah kepada dia, sambutlah dia di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Roma supaya mereka belajar memberikan pertolongan, memberikan kemudahan,
memberikan saudaraku perhatian kepada orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Permudah pekerjaan Tuhan. Saudaraku, Febe ini dia sebagai hamba Tuhan yang melayani di Jemaat di Kengkrea. Bahkan dia terlibat banyak hal. Dia membantu Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia menolong banyak orang melalui pelayanannya. Saudaraku, lihat banyak sekali hari-hari ini gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan topangan kita, saudaraku, yang membutuhkan perhatian kita. Mungkin ada banyak gereja yang sudah makmur, sudah gereja-gereja yang tertentu saja, yang saudaraku gerejanya itu sudah besar, keuangan dalam gereja itu sudah baik. Tetapi coba lihat saudaraku, ada begitu banyak pelayanan pekerjaan Tuhan yang juga membutuhkan perhatian kita sebagai orang-orang percaya. Apatah lagi kita yang sudah dipercayakan Tuhan oleh berkat-berkat Tuhan, dipercayakan Tuhan materi, dipercayakan Tuhan usaha yang berhasil. Biarlah mata kita tidak menutup, saudaraku, pekerjaan Tuhan. Mata kita selalu terbuka melihat pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudaraku, kami punya satu kesaksian di kampung kami, saudaraku, di gereja itu. Ada gereja yang namanya Sonder Bawah dan Sonder Atas. Ini kesaksian yang pernah terjadi. Ada seorang bapak yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia ini saudaraku pensiunan Pertamina. Dia sudah waktu di Pertamina dia bekerja, dia mendapatkan saudaraku jabatan yang tinggi. Sehingga ketika dia selesai tugasnya, dia sangat kaya raya, dia diberkati Tuhan di kampung kami. Saudaraku, apa yang terjadi ketika di Sonder Bawah ini? Sementara dalam proses pembangunan rumah Tuhan, dia mulai menghindar pelan-pelan. Jadi saudaraku, yang awalnya dia berjemaat di gereja yang ada di bagian bawah, saudaraku, di gereja Pantekosta, karena dia melihat sementara membangun, saudaraku, membutuhkan sumbangan, ada aksi-aksi 5 menit, mencari dana. Dia secara diam-diam, saudaraku, pelan-pelan dia berpindah di gereja yang lain yang ada di bagian atas, di Sonder Atas namanya. Karena apa? Dia mau menghindar melihat pekerjaan Tuhan. Padahal saudaraku, dia diberkati dengan berkat yang sangat luar biasa, rumah yang besar, kekayaan yang besar karena latar belakangnya yang saya sampaikan tadi. Saudaraku, apa yang terjadi? Jadi di Sonder Bawah ini sementara membangun gereja, dia pergi lagi, dia pindah jemaat istilahnya, saudaraku, pergi ke gereja yang ada di bagian atas ini, saudaraku. Ketika dia pindah di atas, saudaraku, tidak lama kemudian, saudaraku, gereja yang ada di bawah sudah mau hampir selesai. Dan gereja yang di atas, saudaraku, mereka lagi kembali membangun. Karena gereja mereka masih kecil, jadi yang ada di atas di mana yang bapak ini pindah, mereka membangun. Jadi saudaraku, bapak ini berpikir bahwa ketika dia pindah di gereja di bagian atas, tidak akan ditagih-tagih lagi untuk sumbangan pembangunan. Ternyata dia salah, 2-3 tahun dia berjemaat di sana. Gereja di atas juga melakukan hal yang sama, yaitu pembangunan gereja. Jadi dia menghindar, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, di akhir dari perjalanan hidup bapak ini, saudaraku, akhirnya dia harus diizinkan Tuhan mengalami sakit yang sangat parah, saudaraku. Sakit yang setiap berapa hari harus cuci darah, gagal ginjal. Jadi saudaraku, uang yang begitu banyak, pekerjaan yang sukses, yang berhasil, kekayaan yang dia kumpul selama ini tidak disalurkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi saudaraku hanya berobat untuk hidupnya, mempertahankan hidupnya. Jadi dia tidak menikmati hidupnya. Karena apa, saudaraku? Mengalami sakit yang sangat parah. Dia berpikir ketika dia menghindar melihat pekerjaan Tuhan yang satu, dia pergi ke gereja yang lain, saudaraku. Di sana dia berkata, oh ini sudah nyaman, saya tidak diperhadapkan lagi dengan untuk sumbangan pembangunan. Memang saudaraku, kadangkala ketika kita menghindar dalam pelayanan, saudaraku, kadangkala saudaraku belum langsung Tuhan ingatkan. Tetapi peristiwa yang saya sampaikan, pada akhir hidupnya dan bapak ini tidak menikmati kekayaan yang dia cari dengan susah payah. Yang sebenarnya mungkin dia korbankan di gereja tidak banyak, tetapi pada akhirnya yang dia keluarkan untuk kesehatannya sangat banyak.
Karena apa? Dia takut mempermudah pekerjaan Tuhan lewat dia memberi berkat karena dia sudah diberkati. Saudaraku, lihat dalam pelayanan Rasul Paulus, ada banyak orang-orang yang menopang pelayanan Rasul Paulus sehingga Paulus bisa membuka banyak pekerjaan Tuhan. Ada di Efesus, ada di Filipi, ada di Korintus, di Roma, di Galatia. Karena ternyata ada orang-orang yang, saudaraku, menjadi pribadi-pribadi yang meringankan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Paulus kerjakan. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, ayat 3. Sampaikan salamku kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Saudara lihat, Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 16 dia berkata, berikan salamku kepada Priskila dan Aquila, suami istri. Priskila dan Aquila adalah suami istri. Mereka sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mendukung pelayanan pekerjaan yang Rasul Paulus kerjakan, pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan ayat 14, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Karena kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat yang bukan Yahudi. Saudaraku, ternyata jemaat-jemaat yang bukan Yahudi, non-Yahudi, mereka juga berterima kasih, saudaraku, kepada yang bernama Aquila dan Priskila, suami istri ini yang setia mendukung pelayanan Rasul Paulus, yang menopang pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus. Bahkan dikatakan, bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya, saudaraku, untuk kita melayani Tuhan, mempermudah pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak mampu berkorban materi, saya percaya kita punya tenaga untuk kita korbankan untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, pasti kita punya, saudaraku, doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan supaya pekerjaan Tuhan itu maju. Saya percaya orang yang belajar mempermudah pekerjaan Tuhan, dia menopang pekerjaan Tuhan, dia, saudaraku, meringankan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berjemaat, dimanapun kita bergereja, dimanapun kita melayani. Saya percaya hidupnya akan jauh dari yang namanya kesulitan. Hidupnya akan dekat dengan yang namanya dipermudah oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Perjalanan kehidupannya akan senantiasa mendapatkan kemudahan. Dari kemudahan yang satu, kemudahan yang lain Tuhan akan tunjukkan dalam pribadi orang tersebut. Karena apa? Sudah mempermudah pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus dia mengakui bahwa ada Febe yang mempermudah pelayanannya. Ada Priskila dan Aquila yang bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka, saudaraku. Saudaraku, apakah kita sudah pernah, saudaraku, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Sampai mempertaruhkan nyawa kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya melihat di Jawa sana ketika ada gereja-gereja yang mau ditutup, yang hampir ditutup, saudaraku, ada begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang berdiri kokoh mempertahankan pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Saudaraku, jadilah tiang-tiang penopang di dalam pekerjaan Tuhan, topang pelayanan pekerjaan Tuhan, layani pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, saudaraku. Dan kalau kita bisa melihat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita, betapa bersyukurnya kita. Karena kita diberikan kesempatan, kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melihat pekerjaan Tuhan. Karena tidak semua orang, saudaraku, bisa dipercayakan Tuhan harta, kekayaan, jabatan, kedudukan yang membuat mereka dapat melihat pelayanan, yang membuat mereka dapat menopang pekerjaan Tuhan dimanapun kita bergereja dan berjemaat. Kalau engkau diberikan satu jabatan yang besar, kalau engkau mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di dunia sekuler, di dalam pekerjaanmu, biarlah pekerjaanmu itu di dunia sekuler itu bisa menopang pekerjaan Tuhan di mana engkau berada. Jadilah tiang-tiang penopang yang bisa melihat pekerjaan Tuhan. Di hari-hari ini ada begitu banyak pelayanan yang membutuhkan topangan kita semua, saudaraku.
Coba buka mata kita saudaraku. Ada begitu banyak perintisan-perintisan baru di desa-desa terpencil. Di kota-kota pun juga ada begitu banyak pelayanan yang perlu dilihat oleh pribadi-pribadi kita yang sudah mengerti firman Tuhan. Apatah lagi kita yang dititipkan Tuhan kekayaan, yang dipercayakan Tuhan jabatan. Pakailah itu untuk mempermudah pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ayat yang sudah kita baca tadi ayat 3 dan ayat 4. Sampaikanlah salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan hanya aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat yang bukan Yahudi. Saudaraku, Priscilla dan Aquila, rumah mereka saudaraku pernah menerima Rasul Paulus untuk tinggal di sana dalam beberapa waktu. Jadi Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ketika Rasul Paulus melakukan pekerjaan pemberita Injil, Rasul Paulus pernah disambut dengan luar biasa oleh Aquila dan Priscilla di rumah mereka, dikasih tempat tinggal di rumah mereka, saudaraku. Jadi Paulus benar-benar merasakan bagaimana pertolongan, kemudahan yang dibuat oleh Aquila dan Priscilla. Rumah mereka, saudaraku, Rasul Paulus pernah tinggal di sana. Saudaraku, ada begitu banyak kali, saudaraku, ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan pekerjaannya yang membutuhkan ulang tangan kita, belajarlah berbuat walaupun sekecil apapun yang engkau bisa buat untuk Tuhan. Kalau engkau mampu mengerjakan itu, kerjakanlah itu dengan sukacita, dengan segenap hati. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ketika kita mempermudah pelayanan pekerjaan Tuhan, saudaraku, kita meringankan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sangat membutuhkan perhatian kita, Tuhan juga akan memberkati kita sama seperti yang kita lakukan. Saudaraku, Priscilla dan Aquila ini suami istri yang bekerja sama, yang kompak mendukung pelayanan Rasul Paulus. Bahkan saudaraku, mereka punya profesi yang sama. Rasul Paulus, Aquila dan Priscilla, mereka sama-sama tukang tenda. Pekerjaan mereka tukang tenda, tukang kemah, saudaraku. Itu yang mereka kerjakan, saudaraku. Karena di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka membutuhkan dana, membutuhkan keuangan. Jadi ketika mereka melayani Tuhan, melakukan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil di kala itu, Rasul Paulus, Aquila dan Priscilla, mereka sama-sama tukang tenda. Saudaraku, kami pun dalam pelayanan kami mengucap syukur. Kalau kami sampai saat ini masih ada pekerjaan sampingan yang kami kerjakan untuk menopang pelayanan kami, kami bersuka cita. Karena ternyata di dalam Alkitab, Aquila, Priscilla dan Rasul Paulus, mereka pun dalam pemberitaan firman, dalam pemberitaan Injil, dalam penyampaian Injil, saudaraku, mereka tetap berusaha bekerja supaya mereka, Rasul Paulus pernah berkata, tidak menjadi beban dalam satu jemaat. Saudaraku, kami melayani, saudaraku, melakukan tugas penjemputan jemaat karena ada begitu banyak jemaat yang tidak punya kendaraan. Kami, saudaraku, kami pendeta, kami gembala yang harus menyiapkan bensinnya, saudaraku. Jemaat yang kami jemput pulang pergi, mobil yang disiapkan, kami siapkan mobilnya, kami siapkan bensinnya. Bahkan kami sendiri yang terlibat dalam pelayanan jemputan. Saya sendiri, saudaraku, karena bisa nyetir, puji Tuhan. Dan anak saya yang paling tua, nomor 1, dia sudah dilatih, saudaraku, sudah ada SIM, dia terlibat dalam penjemputan. Saudaraku, dan kami lakukan itu dengan sukacita, karena itu dari bagian yang namanya meringankan pekerjaan Tuhan. Dulu, saudaraku, waktu saya belum tahu sopir, waktu anak saya juga belum tahu sopir, kami harus pusing cari sopir. Saudaraku, mau cari sopir yang tulus itu susah, saudaraku. Jadi waktu saya belum tahu sopir, saya belum tahu nyetir, anak saya belum tahu nyetir, saudaraku, sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu, karena kami pelayanan di saat ini, saudaraku, sudah 10 tahun, kendaraan operasional kami beroperasi untuk menjemput jemaat. Jadi sekitar 7-8 tahun lalu saya belum tahu nyetir, saudaraku, saya belum ikut kursus. Anak saya waktu itu saudara masih remaja, belum cukup umur, belum tahu. Jadi saudaraku, kami cari sopir, kami harus siapkan uang kepada sopir itu. Dan uang yang kami berikan, saudaraku, cukup besar di waktu itu. Yang dia jemput hanya 3-4 orang,
tetapi kami harus berikan uang yang orang bilang uang pulsa kepada sopir itu. Jadi saudaraku, kami harus berusaha. Walaupun kami harus menyiapkan uang sopir yang menjemput sekitar 7 tahun yang lalu, tetapi kami harus lakukan itu supaya jemaat dipermudah, mereka mencari Tuhan tidak kesusahan. Karena waktu itu mereka tidak ada kendaraan. Tetapi sekarang ketika kami terlibat dalam penjemputan anak saya, kami tidak mengambil saudaraku, atau kami tidak ada uang intensif untuk pribadi kami. Oh, karena kami yang jemput, jadi jemaat harus bayar kami. Kami yang siapkan mobil, kami yang siapkan jemputan. Kalau mobil ini ada kerusakan, kami tidak menagih dari jemaat, saudaraku. Kami berusaha sendiri, ganti oli, saudaraku, kempes ban, pica ban, segala macam, saudaraku. 10 tahun kendaraan yang kami pakai ini beroperasi, 10 tahun itu kami belajar tanggulangi sendiri. Demi apa, saudaraku? Demi kami meringankan pekerjaan Tuhan, supaya jemaat-jemaat itu tidak susah, supaya jemaat-jemaat itu belajar mencari Tuhan. Kami lakukan itu dalam pelayanan dan kami mengucap syukur. Bahkan sampai hari ini, saudaraku, kami ada kerja sampingan. Orang bilang itu kerja yang ya walaupun keuntungannya tidak besar, tetapi puji Tuhan bisa menopang kebutuhan kami dan pelayanan. Harus berjualan bensin eceran di depan jalan, itu yang kami kerjakan di hari-hari ini. Harus jualan minyak tanah eceran, puji Tuhan di Papua masih Pertamina masih memberikan kelonggaran, masih ada minyak tanah, jadi kami masih bisa offer dari pangkalan, kami bisa takar dan kami jual. Dan itu yang kami kerjakan, saudaraku, untuk mempermudah pekerjaan Tuhan, saudaraku. Karena kami, saudaraku, di hari-hari ini prinsip kami hidup ini untuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, susah ataupun senang dalam pelayanan, kami sangat mengucap syukur dengan keadaan yang kami jalani di hari-hari ini. Karena kami percaya Tuhan, ini waktunya bagi kami untuk menabur. Ini waktunya bagi kami untuk bersusah-susah. Kami percaya ada satu waktu, saudaraku, kesusahan kami, apa yang kami tabur, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan di hari-hari ini, kami harus bayar harga untuk melayani Tuhan. Kami percaya satu saat penghiburan Tuhan itu akan terjadi. Jadi ketika kami harus melayani, menjemput saudaraku, melayani jemaat Tuhan, kami belajar melayani Tuhan dengan sukacita. Melayani Tuhan dengan ada kebanggaan tersendiri. Ketika kami harus berlelah-lelah dalam pelayanan, ada satu kebanggaan dalam pelayanan, saudaraku. Ada satu kesaksian hidup bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saudaraku, ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Salam kepada, saudaraku, ayat 5 dulu. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Enatus, saudara yang kekasih, yang adalah buah pertamaku dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara perhatikan di ayat 5 bagian A. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Saudaraku, ternyata di rumah dari Paulus, di rumah dari Priscilla dan Aquila, dijadikan sebagai tempat penginjilan, tempat pelayanan, tempat perintisan pekerjaan Tuhan. Jadi ada ibadah yang dilakukan di rumah dari Priscilla dan Aquila. Jadi saudara bisa bayangkan, rumah mereka dijadikan sebagai tempat pelayanan. Saudaraku, ada begitu banyak gereja di hari-hari ini yang masih memakai rumah sebagai tempat beribadah, saudaraku. Dan bersyukurlah kalau saudara pemirsa yang saat ini mendengarkan khotbah, apabila di rumahmu, di tempatmu sementara dipakai sebagai tempat beribadah. Itu tercatat dalam Aquila dan Priscilla dalam kitab Roma pasal 16 ini, saudaraku. Rumah mereka ada jemaat di sana yang beribadah. Saudaraku, waktu kami baru mau melayani pekerjaan Tuhan, kami membuka perintisan yang baru di daerah Waena. Kalau saudara yang pernah ke Jayapura, kami, saudaraku, sewa. Pertamanya kami sewa, saudaraku, pakai rumah. Rumah itu, saudaraku, kami atur sedemikian rupa dan kami merintis di sana. Puji Tuhan, selang sekitar 6 bulan berjalan rumah itu yang kami sewa, akhirnya Roh Kudus menjamah pemilik rumah dan akhirnya kami hanya bayar sekitar 6 bulan. Dan selebihnya mereka tidak minta lagi. Mereka kasih gratis dan kami pakai tempat itu untuk tempat penginjilan. Tempat pelayanan perintisan yang baru.
Harus memulai dari rumah ke rumah, saudaraku. Karena itu saudaraku memang tercatat dalam Alkitab. Aquila dan Priscilla, rumah mereka dijadikan tempat ibadah. Rumah mereka saudaraku, ada satu jemaat yang sementara dibangun di sana. Perintisan baru yang dikerjakan oleh Rasul Paulus di rumah dari Priscilla dan Aquila. Jadi saudaraku, kalau rumah kita, mungkin saudara mendengarkan khotbah saat ini, ada pelayanan pembukaan gereja baru di sana yang masih membutuhkan tempat karena mungkin terhambat lewat dana, lewat keuangan. Bersukacitalah, engkau sementara menerima berkat dari surga apabila rumahmu, tempatmu sementara diadakan tempat ibadah atau dijadikan tempat perintisan gereja yang baru. Saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa ketika saudara menjadi aktor-aktornya Kristus yang mempermudah pekerjaan Tuhan. Saudaraku, Aquila dan Priscilla, mereka bukan hanya menyambut Rasul Paulus, numpang di rumah mereka, tinggal di rumah mereka dalam beberapa waktu, tetapi di rumah mereka menjadi satu tempat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Salam juga kepada Maria yang bekerja keras untuk kamu. Saudaraku, ada juga nama yang lain yang dicatat dalam Alkitab ini. Namanya Maria. Dia bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, saya mau tanya lewat firman Tuhan hari ini, apakah kita sudah bekerja keras untuk Tuhan? Ataukah kita menjadi orang Kristen yang hanya berpangku tangan? Menjadi orang Kristen yang hanya duduk manis di gereja? Banyak orang Kristen, saudaraku, ketika dia datang beribadah, 1 minggu 1 kali dia beribadah hari Minggu, dia duduk di gereja, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia dengar khotbah. Habis itu dia pulang, dia berkata, saya sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ada banyak orang Kristen yang seperti itu. 1 minggu 1 kali beribadah. Datang duduk dengar firman. Datang memuji Tuhan cuma berapa lagu di gereja. Dan dia berkata, saya sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, saya percaya Tuhan akan berkata kepada orang tersebut, kamu tipu-tipu. Kamu pendusta. Banyak orang yang seperti itu, saudaraku. Ketika dia datang beribadah hari Minggu di gereja, saudaraku, dia mendengarkan firman, dia duduk, dia memuji Tuhan. Dia berkata, ya sudah, saya sudah memberikan yang terbaik bagi engkau Tuhan. Persembahannya belum dicek berapa yang dia berikan. Walaupun saudaraku, sebenarnya persembahan itu tidak menjadi ukuran. Tetapi yang salah di sini ada banyak orang Kristen. Ketika dia sudah beribadah 1 minggu 1 kali, dia dengar firman Tuhan 1 minggu 1 kali di gereja, dia sudah berikan persembahan, dia berkata, saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, di sini ayat Alkitab berkata, Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Saudaraku, Rasul Paulus bilang ada seorang pribadi yang bernama Maria, dia sudah bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, apakah kamu sudah bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan? Saudaraku, waktu kami mau membangun, awal kami merintis di Jayapura, kami cuma pakai tempat sewa-sewa. Dan kami berpikir Tuhan tidak mungkin selamanya. Tidak mungkin bertahun-tahun kami harus pakai tempat yang sewa. Atau rumah orang atau tempat orang yang kami pakai pada waktu itu. Kami harus berpikir bagaimana kami harus mendapatkan tanah. Kami berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Dengan keberadaan kami, dengan keuangan kami yang terbatas, Tuhan tolong supaya kami boleh mendapatkan tanah gereja. Walaupun tidak besar, tetapi sudah bisa membangun gereja di sana sehingga kami tidak perlu lagi kontrak-kontrak tempat orang atau tinggal di tempatnya orang, saudaraku. Kami berusaha dan di situ Tuhan menguji kerja keras kami. Saudaraku, kami sudah melewati yang namanya jual-jual pasar untuk mencari, saudaraku, tanah untuk membayar tanah kami. Waktu membeli tanah di mana saya berdiri saat ini, kami bayar itu cicil, saudaraku. Puji Tuhan, suku Dawir yang pada waktu itu kami beli, dia dijamah oleh Tuhan sampai dia berkata bisa dicicil, Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Puji Tuhan, kami bisa mencicil tempat ini. Setiap kali kami mau bayar pembayaran pertama, kami harus berputar otak waktu itu, saudaraku. Kami harus, saudaraku, jual makanan, masak makanan, dan kami harus rumah ke rumah mengantarkan makanan. Kami aksi dalam gereja tidak mencukupi Tuhan. Tetapi itulah, di dalam pekerjaan Tuhan kita harus bekerja keras. Kita harus bayar harga. Sebab itu, saudaraku, kami sudah melewati banyak kali ditolak ketika cari dana. Kami sudah ada di depan rumah,
kami mau menawarkan makanan untuk kami jual pembelian tanah. Ada yang berkata, oh maaf, mama tidak ada di rumah, papa tidak ada di rumah. Padahal kami sudah melihat ada di dalam rumah. Inilah saudaraku kekristenan kita di hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang sudah diberkati tetapi menutup hati, menutup mata, menutup pintu rumah mereka untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk mempermudah pekerjaan Tuhan. Saya bilang, aduh, kami sudah alami itu. Ayat Alkitab berkata, saudaraku, Paulus bilang, Maria dia sudah bekerja keras untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita jangan malu-malu bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ada kerja bakti di gerejamu, kerja keraslah dengan segenap hati. Walaupun engkau harus berkeringat, walaupun tenagamu banyak tercurah ketika engkau bekerja bakti di gerejamu, lakukanlah itu dengan sukacita. Saya percaya apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita mempermudah, meringankan, menolong pekerjaan Tuhan. Akan ada banyak pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Saudaraku, ayat-ayat yang selanjutnya mari kita perhatikan bersama. Ayat yang ke-7. Salam juga kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku. Saudaraku, lihat Rasul Paulus bilang ada beberapa figur ini yang pernah dipenjara oleh karena nama Yesus. Saudaraku, saya percaya di antara kita pasti saudaraku mungkin ada yang tidak pernah dipenjara oleh karena nama Tuhan. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan, ada yang bernama Andronikus dan Yunias, mereka sampai di penjara oleh karena melihat pekerjaan Tuhan. Saudaraku, saya yakin di zaman modern yang seperti ini tidak ada lagi kita yang dipenjara oleh karena kita melihat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan semakin atau kita membantu pekerjaan Tuhan itu sudah gampang. Sudah simpel sekarang, tetapi Tuhan mencari hati kita, pribadi kita yang mau melihat pekerjaan Tuhan. Ayat selanjutnya saudaraku, kita cepat-cepat saja. Ayat 8. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Salam kepada Stakis yang kukasihi. Ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Saudaraku, firman berkata, salam kepada Apeles yang telah tahan uji. Saudaraku, apakah kita sudah tahan uji dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Apakah ketika Tuhan perhadapkan dengan pembangunan gereja, diperhadapkan dengan acara Natal, acara Paskah, apakah kita bisa meringankan pekerjaan Tuhan itu? Dan ketika kita itu diberkati oleh Tuhan, apakah kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan? Apeles, kata firman Tuhan, mereka sudah tahan uji. Tahan uji dalam segala waktu. Tahan uji dalam pencobaan. Tahan uji dalam segala perkara. Dan bertahan sampai kesudahannya. Apakah kita sudah tahan uji dalam pekerjaannya? Saudaraku, Tuhan mencari orang Kristen yang tahan uji. Bukan orang Kristen yang gampangan. Bukan orang Kristen yang suka menghilang, menghindar. Tetapi jadilah orang Kristen yang murah hati. Orang yang murah hati, firman berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita murah hati dalam pekerjaan Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan menutup mata dalam segala pergumulan kita, dalam segala beban kita. Tuhan juga akan berkemurahan untuk menolong dan memberkati kita, saudaraku. Ayat yang selanjutnya, ayat-ayat yang terakhir, saudaraku. Ayat 11. Salam kepada Herodian, temanku sebangsaku. Salam kepada mereka yang telah masuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam kepada Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang bernama Trifena dan Trifosa yang membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, sudahkah kita membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan? Banyak kali orang Kristen cuma beribadah hari Minggu satu minggu, dengar firman Tuhan, dia sudah berkata, aku sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan tidak pernah membanting tulang untuk Tuhan. Oh saudaraku, lihat Paulus berkata, salam kepada Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan.
Jadi kami bangga saudaraku, kalau kami harus bekerja di hari-hari ini, Tuhan tahu kami bekerja bukan untuk kami gaya-gayaan, bukan untuk kami pakai hura-hura saudaraku, tetapi kami juga menopang lewat jualan bensin kami, lewat jualan minyak tanah kami di mata jalan Sagita ini saudaraku. Kami bantu pekerjaan Tuhan saudaraku, karena kami tidak mau berharap dari perpuluhan jemaat. Saudaraku, kami mengucap syukur kepada Tuhan di bulan Januari ini. Satu bapak yang memberikan perpuluhan di gereja kami, namanya Bapak Jerry Bawala. Dia berikan 100.000. Cuma satu bapak saudaraku, tetapi kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ada berkat yang besar yang Tuhan berikan. Karena apa? Sebab itu saudaraku, mungkin ada yang protes. Kenapa Pak Pendeta masih bekerja? Kenapa Pak Pendeta masih ada bekerja jual bensin, jual minyak tanah? Inilah alasan kami. Apakah kami akan bertahan dengan 100.000 dalam kotak perpuluhan? Saudara bisa bayangkan bagaimana jemaat yang kami layani itu hanya bisa dihitung dengan jari saudaraku. Jadi kalau kami tidak ada usaha sampingan yang menopang hidup kami dengan keberadaan 6 orang anak, coba saudara bisa bayangkan. Pasti ada kritikan negatif, pendeta tidak usah bekerja. Saudaraku, tiap organisasi itu berbeda-beda. Dan denominasi di mana kami melayani saat ini itu tidak ada penerapan sistem digaji oleh sinode. Tetapi kami tetap mengucap syukur karena ini bagian firman Tuhan. Membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Bekerja keras dalam pekerjaan Tuhan. Kami bangga saudaraku, kami tidak mengeluh. Kami percaya hari ini kami menabur dengan mencucurkan air mata. Tetapi satu saat kami akan menuai dengan bersorak-sorak, itu kata firman Tuhan. Ayat terakhir saudaraku, ayat 12 ini. Salam kepada Trivena dan Trifosa yang bekerja keras, membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ada beberapa figur yang dicatat di ayat terakhir, ayat 12. Trivena, Trifosa, dan Persis yang kukasihi, yang bekerja membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, jangan kita mengeluh di hari-hari ini. Seberapa berat pun tugas dan tanggung jawab, layanilah dengan sukacita dalam Tuhan. Maka kalau kita mau mempermudah pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan mempermudah kehidupan kita. Akan ada banyak kemudahan-kemudahan. Tuhan kirim orang ini untuk bantu kita. Tuhan mudahkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena apa? Kita meringankan pekerjaan Tuhan. Mari saya rindu berdoa untuk kita semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami boleh menjadi aktor-aktornya Kristus Yesus Tuhan. Yang meringankan pelayanan. Yang bermurah hati membantu pekerjaan Tuhan. Yang menopang pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kami buat, kami mau lakukan dengan segenap hati kami. Berkati pemirsa di rumah yang sudah menonton khotbah kami sampai habis Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua pemirsa di rumah yang sudah menonton siaran khotbah ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memampukan mereka. Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan berkati segala pekerjaan mereka. Bahkan yang sudah like, sudah subscribe, doa kami yang sama. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong iman kami semakin kuat. Nama Yesus dimuliakan atas hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.